Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabarkah kita di hari ini? Tentu semua kita bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua. Karena itu mari bersama kita terus memuji akan kebesaran nama Tuhan. Kita angkat pujian, pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah hidup, Sang Raja surga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pujilah Allah yang telah datang di dalam Yesus Sang Mesias, membawa kasih dan sukacita, jadi penuntun yang setia. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, yang boleh memberikan hari pemberian-Mu bagi kami. Kami terus menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, sehat, kuat, yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, sebagai wujud syukur kami kepadamu, kami hendak membaca firman yang akan terus membekali kehidupan kami, supaya akan selalu lebih taat dan lebih setia untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Tema perenungan kita di saat ini adalah Yesus Kristus memerintah hidup orang percaya. Saudara-saudara, di dunia modern ini, banyak orang hidup dengan prinsip kebebasan dan kemandirian. Seringkali orang berkata, "Hidupku adalah urusanku." Prinsip ini secara tidak sadar telah menjauhkan banyak orang dari pemerintahan Kristus yang sebenarnya. Dalam iman Kristen, Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang menghapus dosa, tetapi juga Raja yang memerintah kehidupan umatnya. Dalam bacaan ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas seluruh bangsa, dan orang-orang percaya dipanggil untuk hidup dalam pujian dan pengharapan kepadanya. Karena itu Paulus mengutip Mazmur 117 ayat 1 untuk menegaskan bahwa seluruh bangsa dipanggil untuk memuji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah tidak terbatas pada bangsa Israel saja, tetapi mencakup semua bangsa. Dalam Kristus, bangsa-bangsa yang dulu jauh dari Allah sekarang dipanggil untuk tunduk dan memuliakannya. Dan dari bangsa Israel dikatakan akan muncul pemimpin yang memerintah bangsa-bangsa lain untuk mengarahkan harapan pada Tuhan. Nubuat Yesaya menubuatkan bahwa akan muncul seorang pemimpin dari keturunan Isai, yaitu Yesus Kristus. Ia akan memerintah bangsa-bangsa dan mereka akan menaruh pengharapan kepadanya. Ini bukan hanya janji mesianis bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi semua bangsa di dunia. Jadi, sukacita memuliakan Tuhan akan dikorbankan
oleh Tuhan beriring dengan harapan untuk beroleh menyembah Dia. Hak dan kewajiban untuk memuliakan Tuhan bukan hanya milik orang Israel saja, tetapi menjadi milik segala suku bangsa di dunia dalam segala masa dan tempat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat perenungan ini pun kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas semua bangsa. Karena itu, firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Kristus tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok, tetapi meluas kepada seluruh dunia. Karena itu ayat 11 menyatakan, "Puji Tuhan, hai segala bangsa." Ini mau menegaskan bahwa Yesus memerintah semua bangsa, termasuk hidup kita masing-masing. Karena itu kita diingatkan, akuilah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Raja yang layak ditaati dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka kita pun diingatkan juga bahwa kita sebagai orang percaya pun dipanggil untuk memuji dan meninggikan Kristus. Respon terhadap pemerintahan Kristus bukan pasif, tetapi kita harus aktif, yaitu mau untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Dia. Pujian ini bukan hanya dalam ibadah, tetapi akan menjadi gaya hidup yang menyenangkan Tuhan setiap hari. Karena itu, biarlah hidup kita mau untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya lewat lagu, tetapi juga melalui ketaatan dan kesaksian hidup yang nyata. Maka kita juga diingatkan, hanya kepada Kristuslah harus kita senantiasa menaruh pengharapan kepadanya. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-12, kepadanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, orang percaya memiliki sumber pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Pemerintahannya tidak pernah gagal dan kasihnya tidak pernah berubah. Karena itu, jangan berharap pada dunia yang fana, tetapi taruhlah pengharapan sepenuhnya kepada Yesus, Raja yang hidup dan berkuasa selamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, ketika kami boleh dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan bahwa kami senantiasa mau untuk bersyukur dan juga mau untuk memuji Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Sehingga kami mau untuk selalu hidup, menunjukkan hidup kami yang lebih aktif lagi lewat ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Karena itu di saat ini juga kami terus bermohon kepadamu, diberkatilah kehidupan kami semua bersama dengan keluarga kami masing-masing ketika kami akan bekerja, beraktivitas, melakukan segala mata pencarian dan profesi kami, melakukan segala studi dan usaha, bahkan setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan, dan kami yakin apapun yang akan kami perbuat di hari ini, semuanya pun akan diperbuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami juga tetap senantiasa mau untuk membuat dalam doa untuk saudara-saudara kami pun yang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan masalah. Tuhan jugalah kiranya akan menolong mereka, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan mujizat Tuhan yang sungguh nyata. Karena itu kami yakin percaya kehidupan kami di sepanjang hari ini semuanya pula dalam pengaturan Tuhan, sehingga Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kehidupan kami semua. Maka inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.